Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to Ruang Eki, Ruang Membaca Diri. Cinta dan benci, dua hal yang wajar ada pada diri manusia. Tapi akan menjadi tidak wajar ketika kita berlebih-lebihan di dalamnya. Cintailah orang yang engkau cinta sewajarnya, karena bisa jadi kelak dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah orang yang engkau benci seperlunya, karena bisa jadi kelak dia akan menjadi orang yang kamu cinta. Hadis yang indah ini menganjurkan kepada kita untuk sederhana atau seperlunya saja dalam membenci maupun mencinta. Jangan sampai rasa cinta kita menimbulkan kefanatikan. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai rasa benci kita menimbulkan dendam. Janganlah terlalu mencintai sesuatu karena kamu akan menyesal jika suatu saat nanti kamu membencinya. Begitupun sebaliknya. Janganlah membenci sesuatu karena kamu akan malu jika suatu saat nanti kamu mencintainya. So, how to set our mind for that? Salah satu cara yang paling masuk akal menurutku adalah dengan memahami human fact itu sendiri, yaitu everyone has many good side and bad side. Kita harus paham bahwa baik dan buruk itu tidak terlepas dari diri seorang manusia. Kenapa bisa seperti itu? Apakah manusia memang terlahir dengan sifat baik dan buruk, atau tanpa pembawaan sama sekali? If you wanna know, kita harus tahu dulu bahwa dulu pada abad keempat sebelum Masehi itu ada dua pemikir yang memperdebatkan hal ini. Mereka adalah Mencius dan Sun Tzu. Mencius percaya bahwa manusia itu terlahir baik, dan kenapa bisa adanya kejahatan ataupun keburukan itu dia anggap sebagai bentuk kegagalan dari seorang manusia dalam menonjolkan sifat baiknya. Jadi bisa dikatakan itu adalah pengaruh dari orang-orang sekitarnya. Seperti itu. Nah, sedangkan Sun Tzu itu berpendapat bahwa manusia itu terlahir jahat, tapi masih bisa dibentuk. Nah, ya kurang lebih sama lah ya. Setelah itu pada abad kelima, ada juga ahli filsuf dan teolog memperdebatkan hal ini. Mereka adalah Agustinus dan Pelagius. Agustinus itu percaya bahwa manusia itu pada dasarnya jahat dan selalu punya kecondongan untuk berbuat kejahatan ataupun keburukan. Pandangannya sebagai seorang agamawan, dia percaya bahwa manusia itu perlu Tuhan untuk menjadi baik. Ya. Nah, itu adalah pendapat dari Agustinus. Sedangkan Pelagius itu justru sebaliknya. Dia berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Dan tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Perdebatan juga masih berlanjut sampai di atas abad ke-16, ya mungkin 17 atau 18 Masehi. Ada lagi pemikir yang memperdebatkan hal ini. Mereka sebenarnya adalah pemikir sistem pemerintahan pada waktu itu. Tapi mereka juga ikut memperdebatkan tentang nature manusia itu sendiri. Tentang manusia itu baik atau jahat sih, kayak gitu. Nah, mereka adalah Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau. Nah, Thomas Hobbes itu percaya bahwa manusia itu sepenuhnya jahat. Jadi karena kepercayaannya yang seperti itu, dia pada akhirnya memegang konsep pemerintahan atau sistem pemerintahan otoriter, di mana seorang pemimpin punya kuasa penuh atas rakyatnya. Beda dengan Jean-Jacques Rousseau, ahli filsuf ini percaya bahwa pada dasarnya manusia itu baik, dan dengan demikian sistem pemerintahan yang dia pegang adalah sistem demokrasi. Nah, itu dia pendapat para ahli filsuf di masa lalu tentang manusia itu baik atau jahat sebenarnya. Nah, gimana dengan pandangan Islam? Kalau dalam pandangan Islam, kita mungkin sering mendengar hadis atau mungkin sudah hafal bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, sebagian mengartikan bahwa fitrah di sini itu artinya suci, bersih, dan tanpa noda. Manusia itu terfitrah dengan kuat di atas kebaikan. Nah, jadi jika dalam ilmu Allah dia termasuk golongan orang-orang yang bahagia atau jalan kehidupannya baik,
maka Allah akan menunjuki orang-orang ini jalan kebaikan untuk kemudian diciptakanlah akhir hidup yang bahagia. Tapi jika dalam ilmu Allah manusia ini adalah termasuk golongan orang-orang yang celaka atau mungkin jalan hidupnya buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggiring orang ini ke jalan yang buruk. Akan Allah kirimkan orang-orang yang membawanya ke jalan yang buruk. Tidak ada satupun jiwa kecuali Allah telah menempatkan tempatnya di surga ataupun neraka dan telah dicatat baginya kesengsaraan atau kebahagiaannya. Kebahagiaan dan kesengsaraan itu sudah tercatat di catatan takdir. Tapi kebahagiaan dan kesengsaraan itu juga diperoleh sesuai amalan. Artinya, segala ketentuan datangnya dari Allah. Dan usaha adalah bagian dari manusia. Perbuatan manusia itu ditilik dari kuasa Allah. Dan juga usaha dari manusia itu sendiri. Seperti berdoa, meminta permohonan kepada Allah, memohon hidayah, petunjuk, memohon ampunan misalnya. Nah, orang yang diberi petunjuk oleh Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar mengusahakan atau berusaha sepenuhnya untuk mendapatkan petunjuk itu. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, sampaikan berita gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan dan mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, itu adalah pendapat tentang baik dan buruk dari ahli filsuf terdahulu, juga dari sudut pandang Islam. So, bagaimana? Dalam keseharian kita mungkin kita bisa menilai karakter seseorang ya dari sikap yang ditunjukkan oleh seseorang itu. Misal sifat dan tingkah lakunya. Mengenal karakteristik seseorang itu sangat penting dalam hubungan sosial. Karena selain memudahkan kita dalam menjalin kontak sosial, kita juga bisa memperoleh kedekatan dan yang terpenting kita bisa menempatkan posisi kita di posisi yang benar sehingga nantinya tidak terjadi salah paham dan juga miskomunikasi. Seperti yang disinggung sebelumnya, manusia itu punya sisi baik dan buruknya yang sifatnya mutlak dan pasif. Jadi ketika ada singgungan dari luar, kalau singgungan itu tidak menyinggung orang yang bersangkutan, maka sisi baik dari seseorang itu akan aktif dan perlakuannya juga terwujud dengan positif. Tapi jika singgungan itu menyinggungnya, mengenainya, maka sifat buruk dari manusia itulah yang akan aktif dan tidak heran kalau perlakuannya lebih condong ke negatif seperti itu. So that's mean baik dan buruknya seseorang itu punya alasan yang mendalam. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi penyejuk bagi jiwa seseorang atas keburukannya, tidaknya jangan jadi pemanas yang mungkin bisa membuatnya tambah rumit dan buruk. Jadi kalau boleh aku berpendapat, ketika kita berhadapan dengan seseorang, baik itu orang yang sudah lama ataupun baru kita kenal, berusaha untuk bersikap netral, tidak lebih dan tidak kurang, dengan cara memasang mindset bahwa orang yang ada di hadapan kita ini itu tidaklah lepas dari yang namanya baik dan buruk. Jauhkan kesempurnaan dari pikiran kita. Dengan begitu, ketika kita mengetahui keburukan seseorang, kita tidak lagi merasakan apa yang namanya shock atau justru merasakan penolakan dari dalam diri kita terhadap orang tersebut, seperti itu. Jadi ingat, cinta dan bencilah seseorang dengan seperlunya. Nah, di akhir for notes untuk catatan, pendapatku ini hanya berlaku untuk keburukan di luar kriminal ya, karena kalau soal kriminal itu pasti ada penerapan khususnya gitu. So that's all video kali ini. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.